Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-37-MK-02/2005 hal efisiensi belanja kementerian lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2005 dari pagu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar 2.192.387.697.000. Besaran efisiensi adalah sebesar 732.731.521.000 rupiah atau sebesar atau setara dengan 32,97%. Jadi ini untuk gaji pendamping desa Pak yang direkonstruksi. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan identifikasi rincian efisiensi terhadap item kelompok belanja anggaran sebagaimana ditampilkan pada layar. Adapun catatan terkait hasil identifikasi efisiensi sebagai berikut. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan, pos belanja yang tidak dilakukan penghematan adalah belanja gaji sebesar 251.115.147.000 rupiah dengan hibah luar negeri dari Bank Dunia untuk program ini sebesar 18.609.872.000 rupiah. Sedangkan pos belanja lainnya dilakukan efisiensi yang memenuhi penghematan anggaran sebesar 722.731.521.000 rupiah, termasuk dari belanja honorarium pendamping. Jadi ini Pak Ketua, pendamping bisa digaji 10 bulan, tapi insya Allah 12 bulan aman, nanti akan kami perjuangkan untuk lengkap dengan 12 bulan. Jadi pendamping desa nggak usah galau dengan belum lengkap 2 bulan terakhir. Honor pendamping yang tidak diblokir sebesar 933.777.977.000 rupiah. Untuk memenuhi kekurangan honorium pendamping selama 1 tahun, anggaran akan diusulkan kembali kepada Menteri Keuangan. Jadi kurangnya kira-kira 3 bulan Ketua. Jadi insya Allah akan kami usulkan nanti. Jadi sekali lagi kami sampaikan di forum terbuka ini, pendamping desa nggak perlu galau, insya Allah aman. Selanjutnya, adapun rincian efisiensi dari unit kerja ke-1 adalah sebagai berikut. Sekretariat Jenderal dengan pagu sebesar 379.899.748.000 rupiah dengan nilai efisiensi sebesar 27.076.493.000 rupiah. Sehingga pagu efektif menjadi 353.253.255.000 rupiah. Inspektorat Jenderal dengan pagu sebesar 18.685.495.000 dengan nilai efisiensi sebesar 9.172.097.000 sehingga pagu efektif menjadi 9.513.398.000 rupiah. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan dengan pagu sebesar 81.385.357 rupiah dengan nilai efisiensi 31.039.873.000 sehingga pagu efektif sebesar 50.345.484.000 rupiah. Yang keempat, Direktorat Jenderal Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa dan Daerah Tertinggal dengan pagu sebesar 51.560.130.000 rupiah dengan nilai efisiensi 24.721.080.000 rupiah sehingga pagu efektif menjadi 26.683.954.000 rupiah. Yang kelima, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan pagu sebesar 46.129.226.000 rupiah dengan nilai efisiensi 22.958.509.000 rupiah sehingga pagu efektif menjadi 23.177.717.000 rupiah. Yang keenam, Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal dengan pagu sebesar 50.750.000
Rp789.443.000 dengan nilai efisiensi Rp18.073.108.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp32.066.335.000. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dengan pagu sebesar Rp1.564.994.294.000 dengan efisiensi sebesar Rp589.040.361.000 sehingga pagu efektif sebesar Rp997.933.000. Dari total pagu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp2.192.387.697.000 terdapat nilai efisiensi Rp722.731.521.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp469.656.176.000. Sebagai catatan, pagu di Sekretariat Jenderal meliputi belanja gaji dan tunjangan kinerja seluruh ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya sedikit lagi Pak Ketua. Dampak efisiensi belanja dan output prioritas. Efisiensi belanja sebagaimana surat Kementerian Keuangan yang sudah kami bacakan tadi terutama akan berpengaruh dalam rencana pencapaian output prioritas. Dalam efisiensi terdapat capaian output prioritas antara lain penyesuaian volume target, penyesuaian harga satuan, dan penyesuaian metode pencapaian output. Sebagai contoh, beberapa dampak efisiensi disampaikan sebagai berikut. Di Dirjen PDP, pengembangan desa wisata akan dilakukan penyesuaian volume yang semula 6 menjadi 2 desa. Dengan harga satuan 500 juta menjadi 250 juta. Pengendalian penggunaan dana desa melalui sosialisasi dan pemantauan dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dari secara luring menjadi secara daring. Sehingga sedangkan untuk monitoring akan dilakukan secara efektif dengan memperhatikan tematik atau permasalahan terkait penggunaan dana desa. Selanjutnya ada beberapa contoh, tidak perlu kami bacakan semua. Tindak lanjut efisiensi belanja, kami akan mengajukan proses revisi anggaran kepada Kementerian Keuangan, terutama yang gaji pendamping tadi, kemudian penelaaan usulan revisi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian PPN dan Bappenas untuk memastikan besaran efisiensi dan perubahan volume output kegiatan sekaligus sebagai forum trilateral meeting. Penerbitan DIPA revisi Kementerian Desa dan Pengembangan Daerah Tertinggal yang memuat blokir belanja pada halaman 4 DIPA tahun 2025. Untuk satuan 3-nya Pak Ketua tidak perlu kami bacakan, lengkap di lampiran slide yang sudah kami bagikan. Lengkap nih Pak Ketua, per eselon 1 sudah ada. Jadi yang kami hemat itu kebanyakan memang perjalanan dinas, alat tulis, kemudian paket pertemuan dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak. Terima kasih Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.